Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah mistis. Cerita ini berjudul Tumbal Penglaris Rumah Makan Pinggir Jalan Raya. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tampak dari luar parkiran, beberapa orang yang memarkirkan kendaraannya di depan rumah makan tersebut hingga penuh. Antrian yang mulai memanjang dan berdesakan hanya untuk memesan sepiring nasi. Suara para pembeli yang berebut meminta didahulukan membuat kisruh rumah makan tersebut, hingga ada 1-2 orang yang beradu mulut sampai akan berkelahi. Untung ada yang melerainya langsung. Hal ini dikarenakan tidak sabar untuk mengantri. "Bu, ngantri dong, jangan mendahului seperti itu. Anak saya udah lapar sekali, kasihan ini." "Kita semua yang mengantri juga sudah lapar, Bu. Yang sabar untuk mengantri." "Udah, jangan berantem. Tolong budayakan untuk mengantri ya, Bu." Setelah perdebatan itu, akhirnya ibu itu mau mengalah untuk kembali ke antriannya seperti semula. Teriakan pembeli lain juga terdengar dari meja makan yang memanggil-manggil pelayan. Mas, sini. Mas, aku mau bayar, ini udah selesai." Pelayan itu pun menghampiri ke tempat meja makan pembeli itu. Pembeli itu membayar lalu bergegas pergi. Sebuah rumah makan ini berada di pinggir jalan raya. Rumah makan ini milik seorang suami istri, pendatang baru dari kota lain. Namanya Bapak Bambang dan Ibu Lastri. Warung yang mereka miliki ini sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Warung ini setiap harinya selalu ramai dikunjungi pembeli. Buka mulai dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Rumah makan ini berjarak sekitar 5 rumah dari tempat kerjanya Tika. Tika bekerja di sebuah perbankan. Setiap istirahat, Tika dan temannya yang bernama Dina selalu pergi ke rumah makan tersebut untuk makan siang di sana. Saat ke sana mereka selalu harus mengantri terlebih dahulu karena saking ramainya. Saat mengantri sekitar 15 menitan, akhirnya giliran mereka untuk memesan makanannya. Setelah memesan, mereka menuju ke meja makan kosong untuk menunggu pesanannya datang. Tak lama pesanan mereka pun datang. Mereka langsung menyantap hidangan yang sudah mereka pesan. Setelah selesai, mereka kembali lagi ke tempat kerjanya. Hari berikutnya, seperti biasa, Tika dan Dina selalu makan siang di rumah makan tersebut saat jam istirahat. Namun ada yang aneh dari biasanya. Makanan yang ia makan kali ini rasanya berbeda. Ada bau amis dari makanan tersebut, membuat Tika dan Dina tidak menghabiskan makanannya karena selera makan menjadi turun mencium bau amis itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tika dan Dina tidak makan lagi ke tempat itu. Tetapi Tika dan Dina pergi ke tempat rumah makan lain yang baru buka, dekat dengan tempat kerjanya. Konon kabarnya rumah makan milik Pak Bambang dan Bu Lastri itu mendadak sepi, karena semua pelanggannya berpindah semua ke warung makan yang baru buka. Waktu itu Pak Bambang dan Bu Lastri merasa iri dan benci kepada warung yang baru buka itu, karena warungnya menjadi sepi hingga hampir bangkrut. Setiap harinya masakan yang sudah dimasak terpaksa harus dimakan sendiri karena sama sekali tidak ada yang membeli. Hingga suatu ketika, warung Pak Bambang dan Bu Lastri itu kembali ramai. Pelanggan yang dulu berdatangan lagi ke rumah makannya. Tetapi Tika dan Dina masih sering berkunjung ke warung yang baru itu. Memang sekarang warung yang baru itu tiba-tiba jadi sepi. Hanya beberapa orang saja yang datang, tidak seperti kemarin-kemarin yang selalu berdesakan untuk mengantri. Warung yang baru buka ini pemilik Pak Kardi dan Bu Ani. Pak Kardi yang mengeluh kepada Bu Ani karena warungnya sepi. "Duh, kalau sepi terus begini bisa-bisa langsung bangkrut ini, Bu." "Sabar, Pak, mungkin pas wayahe sepi." Tika yang mendengar obrolan pemilik warung merasa iba dan kasihan karena memang warungnya baru buka hari-hari ini. "Sabar nggih, Bu, rezeki wis ana sing ngatur kok." Hari berikutnya tiba-tiba warung Pak Kardi dan Bu Ani ditutup
dan sudah dibongkar kembali. Karena mereka sudah bangkrut, tidak ada uang lagi untuk memutar modalnya. Dengan terpaksa akhirnya Tika dan Dina harus kembali lagi ke rumah makan milik Pak Bambang dan Bu Lastri untuk istirahat makan siang. Kali ini makanan yang Tika dan Dina pesan rasanya sudah enak kembali lagi seperti dulu. Sampai Dina menambah lagi nasinya karena merasa masih lapar dan lauknya yang enak itu. Saat jam pulang kerja, Tika, Dina dan satu rekan kerjanya ngobrol terlebih dahulu. Doni namanya. Mereka selalu bercerita tentang hal-hal yang gak penting. Terdengar suara dari jalan raya seperti suara tabrakan yang begitu hebat, membuat ketiganya terkejut dan mencoba melihat ke arah jalan raya. Dan benar, ada sebuah kecelakaan. Jalan raya tiba-tiba macet sekali. Mereka mengambil motor masing-masing dan menuju ke tempat kecelakaan itu. Mereka bertanya kepada orang yang sudah melihat korban kecelakaan tadi. Katanya kecelakaan ini seorang laki-laki yang mau menyeberang dari rumah makan itu. Kecelakaan ini terjadi tepat di depan rumah makan Pak Bambang. Dari arah timur ada sebuah mobil berlaju sangat kencang, tetapi orang ini malah menyeberang, membuat dirinya terpental jauh hingga 5 meter dari tempatnya. Kemudian mobil itu membanting setir hingga menabrak pembatas jalan. Orang yang naik motor tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan penumpang yang ada di dalam mobil itu hanya mengalami luka ringan. Hanya saja mobilnya ringsek parah. Mereka juga langsung dilarikan rumah sakit menggunakan ambulan untuk pengobatan. Tika, Dina, dan Doni yang mendengar peristiwa mengerikan itu langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing. Kecelakaan itu terjadi pukul 5:30 sore menjelang maghrib. Keesokan harinya Tika, Dina, dan Doni berangkat bekerja seperti biasanya. Siang ini saat istirahat tumben, Doni mau ikut makan bersama Tika dan Dina. Padahal sebelumnya kalau diajak makan bersama selalu menolak. Alasannya masih melanjutkan pekerjaannya. Mereka memesan makanan seperti biasa. Kali ini yang mereka pesan 3 porsi karena menambah Doni. Pada waktu itu terdengar obrolan orang-orang yang ada di dalam rumah makan tersebut. Mereka mendengar semua orang sedang membicarakan tentang kejadian kecelakaan kemarin sore di depan rumah makan ini. Ternyata berita itu sudah menyebar ke seluruh masyarakat, karena mungkin ada beberapa orang yang mengabadikan momen kecelakaan tersebut dan disebar ke sosial media mereka. Pesanan mereka datang dan mereka langsung menikmati makanannya masing-masing. Doni tiba-tiba ingin buang air. Dia izin kepada Tika dan Dina untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, Doni datang dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Raut wajahnya sumringah seperti telah mendapat uang kaget. Tapi saat ditanya Dina, jawabnya hanya "Gak apa-apa." "Kamu kenapa?" Tiba-tiba senyum-senyum sendiri dari toilet. "Gak apa-apa, udah lanjut aja makannya." Mereka melanjutkan kembali makannya dan setelah selesai, mereka membayar mereka kembali bekerja. Keesokan harinya Tika, Dina, dan Doni berangkat kembali untuk bekerja. Sepulang kerja, Tika tiba-tiba mengajak Dina tidak seperti biasanya untuk mampir makan ke rumah makan Pak Bambang karena lapar. "Din, ayo makan dulu di rumah makannya Pak Bambang. Aku lapar sekali," ajak Tika pada Dina. "Ayo, aku juga tumben lapar ini. Ikut gak, Don?" kata Dina mengajak Doni. "Enggak lah, nanggung, tugasnya sebentar lagi selesai nih. Kalian duluan aja sana." Tidak seperti biasanya, Doni lembur menyelesaikan tugasnya. Karena Doni gak mau ikut, Tika dan Dina akhirnya meninggalkan Doni sendirian. Tika dan Dina mampir terlebih dahulu di rumah makan Pak Bambang. Pesanan mereka sudah datang dan mereka langsung menikmati makanannya. Saat sedang menikmati makan, tiba-tiba terdengar suara tabrakan sangat kencang dari dalam rumah makan, membuat semua orang yang ada di dalam rumah makan Pak Bambang berlarian keluar, termasuk juga Tika dan Dina. Karena Tika dan Dina sangat penasaran, mereka mendekat ke lokasi kejadian itu. Kata orang melihat detik-detik tabrakan, ada seorang laki-laki naik motor. Dia sedikit oleng hingga menyenggol sebuah mobil di sampingnya yang membuat pemotor itu jatuh.
Belum lama datanglah sebuah truk bermuatan besar menuju ke arahnya, hingga motornya ringsek parah. Tika dan Dina seperti mengenali motor itu. Setelah ada orang yang mencoba mengangkat orang tersebut. Seorang tersebut adalah seorang teman kerjanya, yaitu Doni. Mereka pun terkejut dan tak menyangka. Dan benar, motor itu yang mereka kenali ternyata milik Doni yang baru seminggu Doni beli. Motor itu belum ada platnya, masih sangat baru. Doni akhirnya ditolong beberapa orang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tika dan Dina juga mengikuti Doni dari belakang menuju ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Doni dibawa ke ruang IGD. Mereka hanya menunggu di depan ruang itu, karena tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke ruangan itu. Yang boleh masuk dokter dan perawat saja. Sambil menunggu, Dina lalu mengabari keluarga Doni yang ada di rumah. 1 jam kemudian, keluarganya datang. Ayah, ibu, dan kakaknya datang dengan perasaan yang cemas, takut kenapa-napa dengan Doni. Beberapa jam mereka menunggu di depan ruang IGD. Akhirnya Doni dipindah ruang pasien. Tika dan Dina yang melihat tubuh Doni merasa aneh, karena tubuhnya masih utuh seperti semula. Sama sekali tidak ada luka parah. Padahal mereka tahu kalau tadi Doni terlindas truk yang bermuatan besar. Sedangkan motornya saja ringsek parah. Kata dokter, Doni tidak luka parah. Hanya saja dia mengalami koma. Mendengar penjelasan dokter, ibunya Doni tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika mencoba menenangkan kakak perempuan Doni, namanya Wina. Dina dan ayah Doni berusaha untuk membangunkan ibunya dengan minyak kayu putih. Namun belum tersadarkan diri juga. Mungkin karena shock. Sekitar 30 menitan, akhirnya ibunya sadar juga. Tika dan Dina pun pamit karena sudah malam. Mereka takut dicari orang tuanya karena belum pulang. Beberapa bulan kemudian, Tika dan Dina berencana sepulang bekerja akan menjenguk Doni ke rumah sakit. Sudah berbulan-bulan, Doni masih saja koma. Belum tersadarkan diri. Sampai orang tuanya memanggil orang pintar untuk datang ke rumah sakit. Mereka terus mendoakan Doni supaya Doni cepat sadar. Sebelum orang pintar yang masih dipanggil oleh ayahnya datang ke rumah sakit, Tika dan Dina sudah sampai duluan. Dina menceritakan kepada semua di ruangan Doni bahwa semalam dia bermimpi bertemu Doni. Tapi tubuh Doni dalam keadaan yang hancur parah. Wajahnya penuh dengan darah dan berteriak kesakitan seperti sedang disiksa. Mendengar cerita Dina, mereka semua seakan tidak percaya. Itu hanya mimpi. Beberapa menit kemudian, Pak Kiai atau orang pintar ini datang ke ruangan. Pak Kiai juga menanyakan kronologinya gimana. Ini kronologinya gimana sebelumnya? Kelindes truk, Pak. Di depan rumah makan Pak Bambang. Tanpa menjawab apapun, Pak Kiai mendekati keranjang Doni dan mendoakan Doni sambil merapalkan mantranya. Setelah selesai merapalkan mantra, kata Pak Kiai, Doni ini akan menjadi tumbal penglaris pesugihan dari rumah makan Pak Bambang. Mendengar ucapan Pak Kiai, orang tuanya langsung marah dan geram. Namun Pak Kiai mencoba menenangkan mereka. Tenang Pak, Bu, besok kita pergi ke sana mengecek warungnya. Keesokan harinya Pak Kiai dan ayahnya Doni pergi ke rumah makan Pak Bambang. Mereka ke sana sebelum dibuka, karena mereka hanya akan mengecek rumah makan tersebut. Sesampainya di sana, Pak Kiai berdiri di depan pintu rumah makan itu. Saat menerawang, pemilik rumah makan tersebut sudah memasang beberapa uang di sana, yang kemungkinan dulu Doni mengambil uang tersebut dan memakainya untuk membeli sesuatu. Akhirnya Doni yang sudah tertarik dengan uang itu yang menjadi tumbal penglaris berikutnya. Setelah kebenaran itu terkuak, Pak Kiai dan ayah Doni bergegas ke rumah sakit untuk segera mungkin menyelamatkan Doni. Tapi saat melewati tumpukan bambu yang sepertinya bekas warung, jaraknya dekat dengan rumah makan Pak Bambang, Pak Kiai menyuruh ayah Doni berhenti sejenak. Ia merasakan ada sesuatu kejanggalan di warung ini. Saat dicek, memang benar, dulu warung ini bangkrut karena ulah licik Pak Bambang dan istrinya karena merasa disaingi. Mereka menaruh sosok jin besar yang menghalangi pintu warung milik Pak Kardi dulu.
Yang sekarang gak tahu di mana kabar Pak Kardi dan Bu Ani. Jin besar itu masih menunggu di situ, kata Pak Kiai. Lalu mereka langsung pulang menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, namun tubuh Doni sudah tertutup kain putih di atas ranjang rumah sakit. Ibunya mengatakan kalau Doni sudah meninggal dunia sekitar 20 menit yang lalu kepada ayah dan Pak Kiai yang baru saja datang. Ayahnya langsung lemas mendengar kabar buruk itu dan membuat dirinya sangat marah kepada Pak Bambang pemilik rumah makan itu. Semua orang berdatangan dan mengucapkan turut berduka cita kepada orang tua Doni. Mereka merasa iba atas kejadian yang menimpa anaknya itu. Dan ada 2 orang asing yang datang bertakziah ke rumah duka, lalu menghampiri kedua orang tua Doni membawa tas besar. Mereka ternyata Pak Bambang dan Bu Lastri. Ternyata mereka bertetangga. Selama ini mereka baru tahu kalau bertetangga dengan Pak Bambang dan Bu Lastri. Karena mereka termasuk pendatang baru dari luar kota, mereka jarang di rumah. Sebab sibuk dengan urusan rumah makannya itu yang selalu ramai. Pak Bambang dan Bu Lastri mengucapkan turut berduka cita pada orang tua Doni. Tapi orang tua Doni tidak mau bersalaman dengan mereka karena sudah terlalu benci. Hingga memandang wajahnya pun mereka malas. Lalu Pak Bambang dan Bu Lastri langsung pergi saja dan meninggalkan sebuah tas begitu saja tanpa berkata apa-apa. 7 hari setelah pemakaman Doni, semua sanak saudara dan tetangganya berkumpul untuk acara pengajian. Dalam hati orang tua Doni masih tidak rela kalau Doni sudah dijadikan tumbal oleh pemilik rumah makan itu. Waktu acara 7 hari meninggalnya Doni, Pak Kiai juga datang untuk mengaji. Setelah acara pengajian selesai, Pak Kiai tidak diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu oleh ayah Doni. Ayah Doni mengajak Pak Kiai masuk ke dalam kamar dan menunjukkan tas yang ditaruh begitu saja di rumahnya waktu itu. Ayah Doni belum berani membuka isi tas itu. Saat ada Pak Kiai barulah dia berani membuka tas tersebut. Ternyata tas itu berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Ayah Doni dan Pak Kiai pun terkejut melihatnya. Kata Pak Kiai, uang yang diberikan Pak Bambang ini menurutnya adalah uang membayar nyawa anaknya itu, yaitu Doni. Karena dulu Doni sudah mengambil uang dari dalam rumah makan itu. Dan mereka tahu tentang kematian ini. Selama ini mereka menyuruh orang memantau Doni saat tahu dia kecelakaan. Jadi uang itu sebagai ganti nyawa Doni. Karena Doni sudah jadi tumbal penglaris pesugihan usaha mereka. Menurut mereka uang itu tidak seberapa, karena sudah mendapat tumbal baru yang akan membuat mereka memiliki uang berkali-kali lipat dari uang ini, kata Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, amarah ayah Doni langsung memuncak. Bajingan, kata ayah Doni. Ayah Doni yang sangat tidak terima dengan semua ini mempunyai rencana bahwa besok akan mengajak Pak Kiai dan seluruh warga desanya untuk mengusir keluarga Pak Bambang dan Bu Lastri. Keesokan harinya, ayah Doni dan warga yang lain dan juga Pak Kiai berbondong-bondong menuju rumah makan milik Pak Bambang dan Bu Lastri itu yang masih ramai dengan pengunjung. keluar kamu ke sini. Keluar kamu, Bang, kata ayah Doni yang disertai dengan para warga. Matu, woi. Matu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Bambang dan Bu Lastri keluar, dan semua pengunjung juga berhamburan keluar karena penasaran. Lalu ayah Doni langsung melemparkan tas yang berisi uang itu kepada Pak Bambang. Ini uangmu, aku gak butuh uangmu. Aku butuhnya anakku kembali. Anakku yang sudah kamu jadikan tumbal penglaris usahamu. Tapi Pak Bambang belum menjawab. Para warga sudah berteriak-teriak untuk mengusir keluarga Pak Bambang dari desa ini. Namun ada Pak RT yang mencoba menenangkan situasi ini. Udah, cukup. Kita omongkan baik-baik. Tidak enak dilihat orang banyak. Setelah sepakat dengan keputusan yang telah disepakati, akhirnya Pak Bambang dan Bu Lastri yang akan mengalah. Mereka akan pindah dari desa ini dan akan menutup rumah makan tersebut. Sedangkan ayah Doni dan istrinya sudah mencoba ikhlas untuk melepaskan anaknya, yaitu Doni. Beberapa hari kemudian, Pak Bambang dan keluarganya itu sudah pergi, gak tahu kemana arahnya. Rumah makan miliknya pun sudah ditutup. Namun kata orang-orang yang sudah mengetahui rumor yang beredar tentang tumbal pesugihan penglaris milik Pak Bambang sudah tersebar luas, semua orang sudah tahu.
Sekarang Pak Bambang membuka usaha baru di kota lain. Namun rumah makannya yang sekarang sama sekali tidak ada yang mengunjungi karena semua orang sudah tahu. Hingga membuat Pak Bambang dan Bu Lastri jatuh bangkrut sampai tidak punya apa-apa lagi. Dan lebih mengenaskannya lagi, katanya Pak Bambang dan Bu Lastri menjadi gila. Itulah kisah cerita tumbal penglaris rumah makan pinggir jalan raya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.